Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Rina Afriani dalam media pembelajaran matematika, penyajian data, dan penafsiran data tunggal, kelas 5 MI, semester 2. Pada penyajian data dan penafsiran data tunggal ini, kita simak cerita berikut. Pernahkah kamu pergi ke tempat pelelangan ikan? Coba amati salah satu kegiatan yang ada di TPI. Di sana akan kamu temui petugas yang sedang menimbang hasil tangkapan ikan para nelayan. Hasil setiap penimbangan akan dicatat. Berat ikan tangkapan nelayan tiap hari dari laut dapat diketahui. Data berat ikan tersebut dapat disajikan dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dibaca. Adapun isi materi pada pembelajaran kali ini adalah: pertama, mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram, membaca dan menafsirkan sajian data. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan melakukan percobaan, wawancara, menanyai secara langsung, atau mengutip informasi dari sebuah artikel. Misalnya, kita ingin mengetahui data jumlah penduduk di suatu RT. Kita dapat datang ke ketua RT, ke kantor kepala desa, atau mendatanya secara langsung. Berikut ini adalah contoh lain dari kegiatan mengumpulkan data. Mendata umur siswa, mendata tinggi badan atau berat badan siswa, mendata banyak bunga yang ditanam di pekarangan sekolah, dan lain-lain. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Sajian bentuk tabel. Sekarang perhatikan data nilai hasil ulangan matematika dari 36 siswa berikut ini. Data-data tersebut akan disajikan dalam tabel. Tampak bahwa nilai ulangan terendah adalah 30 dan nilai ulangan tertinggi adalah 90. Artinya, nilai yang harus kamu tulis adalah 30-90. Berikut sajian data secara tabel. Ada nilai 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Masing-masing sesuai dengan frekuensi pada data yang sudah disajikan. Dari data terkecil yaitu 30 sebanyak 1 orang, nilai 40 sebanyak 2 orang, 50 sebanyak 5, 60 sebanyak 7, 70 sebanyak 7, 80 sebanyak 9, 90 sebanyak 5 orang. Terus di sini hanya untuk sebagai pembantu kolom saja. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram gambar. Diagram gambar disebut juga diagram lambang atau piktogram. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang bentuknya besar. Berikut ini contoh data jumlah penduduk di 5 kota. Di kota makmur, kota terang, kota nyaman, kota senyum, dan rimbun. Jumlah penduduknya dilambangkan dengan gambar manusia. Diagram garis. Kita akan menggambarkan data berikut ke dalam diagram garis. Di sini ada nilai, ya. Nilai suatu mata pelajaran di sebuah sekolah diketahui ada nilai 40 ini ya, harusnya 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Banyak siswanya, seluruhnya adalah 33. Data ini akan digambarkan dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkahnya: membuat sumbu mendata dan sumbu tegak dengan memberi ukuran sesuai pada tabel. Nilai 4 sebanyak 1 siswa, maka caranya kita pada garis yang mendatar atau horizontal ambil titik 4, kemudian tarik ke atas secara tegak dan hubungkan dengan angka 1 yang ditarik mendatar dari sumbu tegak. Tandai titik pertemuannya dengan nokta.
Kemudian nilai 5 ada 6 siswa. Pada garis mendatar, ambil titik 5, kemudian tarik ke atas secara tegak dan hubungkan dengan angka 6 yang ditarik mendatar dari sumbu tegak. Tandai titik pertemuannya dengan nokta. Lakukan seperti langkah 2 dan 3 untuk nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Kemudian nokta-nokta yang tadi sudah dibentuk dibuat atau dihubungkan dengan garis. Kemudian penyajian diagram batang. Kita akan menyajikan data nilai siswa pada contoh diagram garis ke dalam diagram batang. Langkah-langkahnya hampir sama dengan penyajian diagram garis. Ada sumbu mendatar atau sumbu X dan sumbu tegak atau sumbu Y. Nilai 4, nilai 5, dan nilai yang lain juga disesuaikan seperti membuat diagram garis. Data dalam diagram garis pada contoh sebelumnya dapat disajikan dalam diagram batang dan hasilnya tampak seperti gambar berikut. Di sini ada sumbu X atau garis horizontal dan sumbu Y yang tegak atau vertikal. Di sini menggambarkan banyak siswa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian nilainya ada nilai 4 paling rendah ya, 40 maksudnya 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 atau 10. Membaca dan menafsirkan sajian data. Sajian dalam bentuk tabel. Nilai 60, 70, 80, 90 memiliki data atau banyak frekuensi yang sesuai pada tabel. Dari data tersebut kita bisa menafsirkan jumlah siswa seluruhnya adalah 35 anak. Kemudian nilai terendahnya adalah 6, banyak siswa yang memperoleh nilai 6 adalah 5 anak. Nilai tertingginya 9, banyak siswa yang memperoleh nilai 9 adalah 5 anak. Dan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah 80. Membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram. Contohnya di sini ada diagram gambar atau piktogram. Hasil panen ikan tawes pada bulan Januari sampai dengan Mei digambarkan dengan lambang ikan. Di sini diberi keterangan 1 ekor ikan melambangkan 1 kuintal. Maka kita bisa membaca dan menafsirkan diagram gambar ini sebagai berikut. Pada bulan Januari terdapat gambar ikan sebanyak 4 ekor. Di kolom keterangan bahwa 1 gambar ikan berarti hasil panen ikan tawes sebanyak 1 kuintal. Berarti jumlah hasil panen ikan tawes pada bulan Januari adalah 4 kuintal. Pada bulan Maret terdapat 3 ikan. Artinya hasil panen menunjukkan pada bulan Maret adalah 3 kuintal. Sekarang kita bisa menentukan berapa hasil panen ikan tawes pada bulan-bulan lainnya. Kemudian diagram garis. Di sini menunjukkan ada tabel, ada diagram garis menunjukkan hasil data jumlah penerima beasiswa. Dari diagram tersebut bisa diperoleh keterangan bahwa banyak penerima beasiswa dari siswa kelas 1 adalah 6 anak. Banyak penerima beasiswa dari kelas 5 adalah 7 anak. Kelas yang paling banyak menerima beasiswa adalah kelas 4 yaitu 12 anak. Cobalah menyebutkan keterangan lain yang dapat diperoleh dari diagram garis di atas. Diagram batang. Di sini juga masih mengenai data penerima beasiswa. Dalam diagram tersebut kita dapat membacanya sebagai berikut. Banyak siswa kelas 1 dari SD Cerdas yang memperoleh beasiswa adalah 6 anak.
Banyak siswa penerima beasiswa yang berasal dari SD cerdas adalah sebanyak 44 anak. Cobalah kamu sebutkan keterangan lain yang dapat kamu peroleh dari diagram batang di atas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.